Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rika Septiana Hasibuan. Saya dari kampus IAIN Padang Sidimpuan, Prodi Ahwal Sasya. Saya di sini ingin memenuhi tugas dari Ibu Uswatun Hasanah MAG dengan mata kuliah peradilan di Indonesia. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang peradilan umum di Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang apa itu peradilan umum. Yang dimaksud peradilan umum adalah sebagaimana dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 adalah salah satu kekuatan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Diungkapkan dalam pasal 3 bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Pengadilan negeri merupakan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat banding. Pengadilan negeri berkedudukan di kota madya atau di ibu kota, kabupaten dan di daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Sejarah berdirinya peradilan umum. Yang pertama, masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa sebelum pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, tata hukum di Indonesia mendapatkan pengaruh dari hukum agama, yaitu Hindu dan Islam, serta hukum adat. Pengaruh agama Hindu tersebut dapat dilihat pada sistem peradilannya, di mana dibedakan antara perkara perdata dan perkara padu. Perkara perdata adalah yang menjadi umum peradilan raja yang diadili oleh raja sendiri. Hukum perdata ini bersumber dari hukum Hindu, di mana raja adalah kekuasaan, sedangkan perkara padu adalah perkara mengenai kepentingan rakyat perseorangan, serta perkara ini diadili oleh pejabat negara yang disebut jaksa. Yang kedua, pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan suatu perserikatan dagang untuk timur yang dinamakan VOC, yang bertujuan untuk berniaga. Maka, melalui VOC tersebut, Belanda masuk ke Indonesia. Yang ketiga, masa pemerintahan Inggris. Setelah kekuasaan Hindia Belanda pada tahun 1811 dipatahkan oleh Inggris, maka Sir Thomas Stamford Raffles diangkat menjadi Letnan Jenderal untuk Pulau Jawa dari wilayah di bawahnya, yaitu Palembang, Banjarmasin, Makassar, Madura, dan Kepulauan Sunda Kecil. Ia mengeluarkan maklumat pada tanggal 27 Januari 1812 yang berarti bahwa susunan pengadilan untuk bangsa Eropa berlaku juga untuk bangsa Indonesia yang tinggal di dalam lingkungan kekuasaan kehakiman kota-kota Batavia, Semarang, dan Surabaya, dan sekitarnya. Jadi, pada zaman Raffles ini, ada perbedaan antara susunan pengadilan untuk bangsa Indonesia yang tinggal di kota-kota dan di pedalaman atau desa-desa. Yang keempat, masa kembalinya Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda berusaha untuk mengadakan peraturan-peraturan di lapangan peradilan sampai pada akhirnya pada tahun 1848 ditetapkan susunan pengadilan dan kebijaksanaan kehakiman tahun 1848. Dalam hal ini, ada perbedaan keberlakuan pengadilan antara bangsa Indonesia dengan golongan bangsa Eropa. Yang kelima, masa pemerintahan Jepang. Masa pemerintahan Jepang di Indonesia berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 dengan menyerahnya Jenderal Terporten. Untuk sementara, Jepang mengeluarkan Undang-Undang Balentera Jepang tanggal 8 Maret nomor 1 yang menyatakan bahwa segala undang-undang dan peraturan-peraturan dari pemerintahan Hindia Belanda dulu terus berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Balentera Jepang. Yang keenam, masa kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tahun 1945 sampai dengan 1949, Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Hal ini berarti bahwa semua ketentuan badan pengadilan yang berlaku akan tetap berlaku sepanjang belum ada perubahan. Dasar yuridis lembaga peradilan umum. Dasar hukum lembaga peradilan umum yang pertama,
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Peradilan umum merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, peradilan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.